Falik Satria Maulana di pembahasan buku perilaku organisasi bab ke-13. Dipinawan kene saya. Jadi langsung saja kita ke definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki seseorang atau A, misalkan A, untuk memengaruhi B sehingga B melakukan sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian ada ketergantungan, adalah hubungan B dengan A, di mana A memiliki apa yang dibutuhkan oleh B dan sebaliknya. Itu adalah definisi kekuasaan dan ketergantungan secara contoh atau implementasi. Kemudian, cara membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan ada, kita bisa dilihat di sini. Tentang kekuasaan, memerlukan kesesuaian tujuan, tidak menitik beratkan pada pengaruh arah bawah pada para pengikut, dan menitik beratkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Sedangkan kepemimpinan adalah memerlukan beberapa kesesuaian antara tujuan dengan yang dipimpin, tujuan pemimpin dengan yang dipimpin, menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut, serta menekankan pada gaya kepemimpinan dari masing-masing orang yang memimpin suatu kelompok. Next, ada dasar kekuasaan. Ada kekuasaan formal. Ada 4 aspek di sini, yaitu kekuasaan imbalan dan kekuasaan paksaan, serta kekuasaan legitimasi. Ini kita ketahui dulu, kekuasaan formal itu didasarkan pada posisi seseorang di dalam organisasi, yaitu imbalan, pencapaian yang dihasilkan dari suatu tindakan yang tentunya memiliki harga atau dipandang berharga. Kemudian kekuasaan paksaan bergantung pada ketakutan yang hasilnya akan menimbulkan akibat negatif. Kemudian kekuasaan legitimasi, kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya dalam hierarki formal. Misalnya kekuasaan staf tertentu pada suatu hierarki perusahaan formal, maka dia harus menjalankan kekuasaan sebagaimana mestinya. Kemudian ada kekuasaan pribadi, yaitu pengertian, ada pengertiannya, kemudian ada kekuasaan acuan dan kekuasaan karena keahlian. Kekuasaan pribadi sendiri adalah para individu-individu atau para individu yang terlibat sangat kompeten atau produktif, sehingga memiliki kekuasaan bukan sebagai manajer atau tidak memiliki kekuasaan. Memiliki kekuasaan tapi bukan sebagai manajer. Kekuasaan acuan, pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Acuan berarti sifat pribadi yang diinginkan. Berarti ada kesesuaian. Nah, kemudian kekuasaan karena keahlian, berdasarkan tentunya keahlian dan pengetahuan secara khusus. Next, ada kekuasaan pribadi. Nah, ini yang tadi. Kemudian ada ketergantungan. Kunci menuju kekuasaan. Yang pertama kita harus mengapa penting menciptakan ketergantungan. Kemudian bagaimana merumuskannya secara umum. Yang pertama, penting apabila jika tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan mampu menciptakan ketergantungan atau kebergantungan. Kemudian ada kelangkaan, kemudian ada tidak tergantikan. Semakin sedikit yang didapat menggantikan dengan layak suatu sumber daya, semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya itu tadi. Jadi semakin sedikit yang bisa menggantikan seseorang, maka semakin besar dia menguasai kontrol terhadap sesuatu yang ada di dalamnya. Kemudian merumuskan ketergantungan secara umum. Semakin tinggi ketergantungan B pada A, makin tinggi pula kekuasaan yang dimiliki oleh A pada B. Jadi ini kalau B tergantung pada A akan menguasai kontrol kepada B yang sangat luas. Next ada kekuasaan taktik. Ini ada 9 pengaruh taktik.
bisa kita lihat di sini. Legitimasi, bujukan yang rasional, daya tarik, konsultan, pertukaran daya tarik pribadi, penjilat tekanan, dan koalisi. Nah, kekuasaan taktik ini cara-cara yang digunakan untuk menerjemahkan kekuasaan yang mendasari tindakan spesifik. Next ada bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang. Ada 7 poin di sini. Yaitu yang pertama, kekuasaan akan mengarahkan orang untuk menempatkan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Kekuasaan akan mengarahkan individu untuk merealisasikan kepada orang lain, untuk menilai hubungan dengan orang-orang yang memiliki lebih sedikit kekuasaan, untuk melihat hubungan secara lebih periferal. Kemudian orang yang berkuasa akan lebih bersedia untuk mencemarkan nama baik orang lain, mengambil keputusan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan mengambil keputusan yang terlalu percaya diri sesuai dengan keyakinannya pribadi. Ini pengaruh secara negatif. Bisa kita lihat di sini, ini adalah semua pengaruh negatif dari kekuasaan yang berorientasi ke arah yang negatif. Next ada bagaimana cara kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang. Kekuasaan akan memberikan energi, kekuasaan mendorong motivasi, dan kekuasaan meningkatkan kesadaran moral. Tadi ada yang negatif, sekarang ada yang positif. Nah, ini dari energi, motivasi, dan moral ini membentuk suatu kinerja positif dalam orientasi kegiatan yang dilaksanakannya atau di dalamnya. Kemudian ada pelecehan seksual. Ini bisa kita artikan sebagai segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seseorang, individu, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Contohnya adalah sentuhan fisik yang tidak diinginkan, kemudian permintaan yang permintaan kencan yang berulang dan tidak tertarik padahal, dan kemudian ada ancaman akan hilangnya pekerjaan apabila menolak suatu tindakan seksual tadi. Itu sangat berpengaruh pada kinerja seseorang atau mungkin fisik dan psikis dari para pekerja yang terlibat dalam tindakan tersebut. Next ada kekuasaan beraksi dari politik. Nah, ini apa? Ini adalah definisi dari politik organisasi. Aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi. Ini mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi. Distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi merupakan bentuk dari politik organisasi. Next ada realitas politik. Realitas politik ini berisi para individu dan kelompok dengan nilai, tujuan, dan kepentingan yang beragam. Hal ini mengatur konflik atas alokasi sumber daya yang terbatas. Jika sumber daya melimpah, maka konstituen di dalam organisasi tadi dapat memenuhi tujuan mereka. Sedangkan apabila terbatas, ini tidak dapat terpenuhi. Oke. Next ada penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Nah, bisa kita lihat di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Ada faktor individu, diantaranya pengawasan, tempat kendali internal, kepribadian yang tinggi, investasi organisasional, alternatif pekerjaan, dan ekspektasi pada keberhasilan. Kemudian ada faktor dari organisasi yaitu seperti realokasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peran yang tidak jelas, sistem kerja yang tidak jelas, pelaksanaan imbalan yang tidak berisiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, para manajer senior yang mementingkan diri sendiri. Itu mengakibatkan perilaku politik rendah ke tinggi. Maksudnya adalah hasil yang menguntungkan berupa imbalan dan hukuman yang dihindari.
Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ada komponen-komponen suatu sikap. Nah, ini politik organisasi dapat mengancam para pekerja. Dari hal-hal sebelumnya dari hal-hal pengertian politik organisasi sebelumnya, baik itu dari individu maupun organisasi, itu dapat mempengaruhi para pekerja yang ada di dalamnya. Contohnya adalah atau realitanya adalah menurunkan kepuasan kerja. Ini akibat dari dampak politik organisasi tadi. Kemudian ada dampaknya meningkatkan kecemasan dan tekanan dalam melakukan pekerjaan di dalam suatu perusahaan tadi atau organisasi tadi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan tingkat perputaran kerja. Artinya apabila ada individu yang tidak nyaman dan tidak uh, ingin lagi bekerja di situ karena adanya politik organisasi yang tinggi tadi, maka akan menimbulkan istilahnya ketidakcocokan atau ketidakpuasan kerja, sehingga orang itu mungkin keluar dan mesti digantikan oleh orang lain. Nah, ini meningkatkan perputaran kerja yang tinggi. Next adalah menurunkan kinerja. Nah, ini politik organisasi juga bisa menimbulkan dampak yang negatif, yaitu menurunkan kinerja. Apabila politik organisasi tadi dilakukan secara terus-menerus dengan mengabaikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian ada manajemen kesan, yaitu proses individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Kesan itu berarti mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka, artinya adalah apabila seseorang mengendalikan kesan yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya agar membentuk pribadi diri mereka sendiri. Next ada etika dalam berperilaku politik. Nah, ini perlu kita lihat di sini ada 3 faktor yang utama, yaitu yang pertama, gunanya terlibat dalam bermain politik organisasi terkhususnya, kemudian bagaimana keuntungan dari keterlibatan yang dialami atau uh, uh, keterlibatan politik yang berpotensi membahayakan bagi orang lain, kemudian apa saja aktivitas politik yang sesuai dengan standar kesetaraan dan keadilan. Nah, ini perlu kita perhatikan ketiga poin utama ini. Apa sih gunanya kita bermain politik, terlibat dalam permainan politik? Kemudian bagaimana keuntungan dan bahayanya, terutama bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian dan apakah Kok banter mentoh? dan apakah aktivitas berpolitik sesuai dengan standar kesetaraan dan keadilan? Ini perlu kita perhatikan. Next ada memetakan karir politik. Dengan cara, yaitu yang pertama, kita lihat apakah yang menjadi ambisi. Siapa saja yang bisa membantu untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian apakah hubungan Anda dengan orang-orang tadi. Ini karir politik ini terlihat seperti itu, perluasan relasi. Jadi apabila kita memiliki kekuasaan, memiliki ambisi, maka siapa saja orang yang memiliki kekuasaan dan bisa mewujudkan ambisi ini tadi. Nah, itu tentu harus ada dari orang-orang dari relasi yang kita kenal. Dan kemudian apakah hubungannya? Nah, itu cara terbaiknya adalah membuat peta politik, membantu sketsa hubungan Anda dengan orang-orang kepada siapa karir Anda akan bergantung. Nah, seperti itu kira-kira. Namun bukan sepenuhnya bergantung pada orang lain tadi dalam kita berpolitik. Next ada kesimpulan. Seorang manajer efektif mengakui bahwa politik adalah hal yang alamiah. Ini politik adalah alami yang timbul secara serta-merta dalam timbulnya suatu konflik atau permasalahan yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian mereka yang baik dalam permainan politiknya diharap memperoleh evaluasi kinerja yang lebih tinggi. Bagus, ya baik bagus itu
diharapkan memperoleh evaluasi kinerja yang tinggi, sehingga gaji dan promosi itu akan lebih banyak dan meningkat. Kemudian cerdas dalam berpolitik juga cenderung untuk memperlihatkan kepuasan kerja yang tinggi. Cerdas berpolitik menunjukkan kepuasan kerja yang tinggi. Next, menetralisasi tekanan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Itu adalah dampak dari apabila kita menekankan atau menerapkan cerdas berpolitik. Next, ada beberapa pekerja menikmati menjadi tidak memiliki kekuasaan dalam pekerjaan dan organisasi. Orang-orang memberi tanggapan secara berbeda-beda terhadap pribadi seseorang. Sebaliknya, paksaan pemberian imbalan dan kekuasaan legitimasi pada dasarnya diperoleh dari organisasi. Kompetensi terutama terlihat untuk menawarkan daya atau daya tarik yang lebih luas kepada pihak tertentu yang ada di luar sana dan memanfaatkan sebagai basis kekuasaan yang menghasilkan kinerja yang tinggi oleh para anggota kelompok. Demikian presentasi bab ke-13 mengenai perilaku kegiatan politik ini, politik dan kekuasaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.